Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial networking. Pada video tutorial kali ini kita akan membahas penyelesaian soal UKK TKJ paket 4 tahun 2019-2020. Oke, langsung kita lihat soal. Untuk soal sendiri teman-teman bisa download ya, cari di internet, sangat banyak bertebaran ya. Kita lihat dulu skenario soalnya. Di skenario kita disimulasikan bertindak sebagai network system administrator yang tugasnya adalah merancang, bangun, dan mengkonfigurasi sebuah WiFi router yang berfungsi sebagai gateway internet, hotspot dengan radius, kemudian web proxy, firewall, kemudian internet di-share ke klien melalui jalur kabel dan tanpa kabel atau wireless secara DHCP. Oke, kita lihat sekilas. Ada konfigurasi WiFi router, konfigurasi internet, jaringan lokal, jaringan wireless, buat firewall yang memblokir site dan file. Nah, itulah opsi-opsi konfigurasi yang harus kita lakukan. Oke, perlu diketahui bahwa pada soal ini seharusnya kita mengerjakan dengan menggunakan real device. Tetapi pada video ini kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan virtual. Makanya akan sedikit berbeda ya. Tetapi konsepnya sama. Oke, kita lihat dulu topologinya. Di topologi terlihat ada internet yang diberikan ISP, di-share ke mikrotik, kemudian dari mikrotik ke klien melalui kabel, ke klien melalui access point, nanti tanpa kabel ya. Oke, sebelum kita mulai konfigurasi atau mulai action, kita sesuaikan dulu device-device yang dibutuhkan karena kita menggunakan virtual ya. Untuk internet sendiri, kalau real enak, tinggal tarik kabel, tinggal ditancapkan ke mikrotiknya, tinggal tarik, cek, colok ke portnya ya. Nah, karena di sini kita menggunakan virtual, pada video ini saya menggunakan internetnya adalah, oke, kita buka dulu adapternya biar bisa lebih jelas. Oke, di sini sumber internetnya adalah WiFi dari WiFi Reno. Oke, ini internet ya, kita samakan ini internet. Nah, ini internetnya. Kemudian di-share melalui kabel. Kalau di realnya adalah melalui kabel ke mikrotik OS ya, ke router. Nah, di sini kita share. Caranya adalah klik dua kali, kita klik properties, kita klik share. Kebetulan saya sudah share ya, di allow. Pilih VirtualBox host only karena saya menggunakan VirtualBox. Artinya internet nanti dikoneksikan melalui VirtualBox only. Oke. Biasanya kalau kita klik OK, maka otomatis atau default dari IP VirtualBox host only ini adalah 137.1 ya. Coba kita lihat. Oke, benar. 192.168.137.1. Biasanya begini ya default IP share ya. Kita lihat subnet masknya adalah 25525, berarti ini /24. Nah, artinya nanti adapter dari mikrotik yang adapter terkoneksi ke internet adalah IP kelas C dengan subnetnya /24 ya. Oke, internetnya sudah sesuai, kemudian kita sesuaikan lagi device-nya ya. Oke, kita tutup aja nih. Oke, kita buka VirtualBox-nya. Kebetulan di VirtualBox saya sudah menginstal perangkat-perangkat yang dibutuhkan atau device-device yang dibutuhkan. Pertama kita lihat di sini ada router mikrotik, router OS router ya. Kebetulan di sini saya sudah install mikrotik OS. Nah, bisa dilihat ya, teman-teman bisa lihat mikrotik OS. Oke, sudah. Kebutuhan mikrotik OS sudah terpenuhi. Kemudian klien saya sudah menginstal. Kebetulan saya instalkan klien OS-nya Windows 7 ya. Oke.
kemudian ada klien tanpa kabel. Kebetulan kalau di gambar ini kan HP ini kayaknya, tapi mau HP mau laptop, intinya dia terkoneksinya melalui wireless atau melalui hotspot tanpa kabel nanti ya. Oke, di sini saya instalkan Windows 7 juga di virtual ini, Windows 7. Jadi ini klien tanpa kabel, ini klien dengan kabel, ini Mikrotik, ini routernya ya, disesuaikan dengan topologi ini. Oke, udah sesuai berarti. Kemudian untuk koneksinya kita lihat, Mikrotik ini terkoneksi ke internet melalui adapter. Kemudian ini melalui port ya, port 1, ini melalui port, kita anggap ini port 1, ini port 2, ini port 3. Nah, oke, kita sesuaikan, berarti kita setting di Mikrotiknya, kita setting adapter networknya, klik setting network, adapter 1 kita, karena kebetulan kita tadi share-nya melalui host only, kita klik host only. Oke, host only ya. Host only-nya adalah adapternya VirtualBox host only kalau di komputer saya ya. Kalau teman-teman pakai VMware nanti akan berbeda lagi settingannya ya, berbeda lagi namanya ya. Oke, kemudian ini sudah yang jalur ini sudah terpenuhi. Kemudian jalur yang adapter kedua, port kedua ke klien. Nah, di sini saya koneksikan melalui internal network, artinya jaringannya internal di dalam virtual saja, tidak keluar ya. Oke, di attach to network, internal network, namanya kabel. Nah, kebetulan saya sudah membuat nama, saya tambahkan namanya kabel. Teman-teman bisa sesuaikan dengan kemauan teman-teman sendiri ya. Di sini saya buat kabel. Oke, saya klik kabel. Sudah, berarti yang jalur ini sudah terkoneksi ke klien. Kemudian adapter 3, internal network juga. Kemudian kita klik, kita tambahkan namanya wireless. Kebetulan saya sudah ya, saya arahkan ke wireless. Oke, nah artinya sini sudah kalau bahasa kitanya colok ya, sudah dicolok. Kemudian kita setting juga tentunya ya, adapter yang di klien. Oke, di klien kabel. Klien kabel kita klik setting, klik network. Ini dia. Biar dia satu jalur, nah biar dia terkoneksi, nah, maka koneksikan melalui internal network ya, yang ini internal network melalui kabel. Artinya antara kabel port ini dengan port yang klien sudah satu jalur. Oke. Kemudian yang hotspot ini ya, anggaplah ini wireless ini ya. Kita klik network, nah kita arahkan ke wireless. Oke. Sudah selesai. Sudah sesuai dengan topologi yang ada. Selanjutnya sudah bisa kita lakukan konfigurasi. Kita running dulu Mikrotiknya. Oke, klik 2 kali boleh, klik start boleh ya. Klik running, kita tunggu. Tapi perlu dicatat ya, bagi teman-teman yang laptopnya RAM-nya kapasitasnya agak kecil, kalau diinstalkan 3 OS begini kayaknya sangat berat ya. Nanti boleh teman-teman, tipsnya boleh teman-teman instalkan 2 saja. Tetapi nanti di adapter networknya pas mau ngecek yang kabel diganti ke kabel, pas mau ngecek yang wireless diganti ke wireless. Artinya installnya cuma dua OS saja, OS Mikrotik dan OS untuk klien. Oke, tapi kalau RAM-nya kapasitasnya besar nggak masalah. Kebetulan saya RAM-nya agak lumayan lah, masih terangkat. Oke, Mikrotiknya sudah di running. Di sini karena kita konfigurasinya menggunakan VirtualBox, kita tidak perlu masuk ke dalam sistemnya Mikrotik ini melalui CLI ya. Makanya boleh kita tutup saja ini. Maksudnya bukan ditutup, kita boleh tidak login.
kita minimize saja. Nah, di sini MikroTik sudah running, artinya sudah bisa diakses melalui Winbox, ya. Oke, kita buka Winbox. Kebetulan saya sudah buka Winbox-nya. Ini Winbox 320 ya. Windows 320 naik port. Kita lihat sudah terbaca ya, ini OS MikroTik yang ada di VirtualBox tadi. Caranya adalah kita koneksikan melalui MAX, jangan melalui IP, karena kalau melalui IP nanti pada saat IP-nya kita ganti maka dia akan terputus. Kita ganti lagi terputus, pada saat kita ganti IP dia akan terputus ya. Nah, makanya disarankan dengan koneksi melalui MAX. Oke. Defaultnya tanpa password ya. Nanti kalau mau pakai password nanti kita setting sendiri sesuai dengan kemauan kita. Oke, kita klik connect. Nah, di sini sudah masuk ke inilah tampilan halaman VirtualBox-nya. Artinya sini kita sudah bisa mengoprek MikroTik kita. Oke, sesuai dengan soal ini, saya minimize juga karena saya sudah mengurutkan langkah-langkah kerjanya ya. Nah, inilah urutan langkah-langkah kerja yang sudah saya buat, karena kemungkinan penyelesaiannya nanti akan dibagi dalam 3 video atau 2 video. Jadi dia berurutan, lebih enak kita mengerjakannya. Oke, pertama langsung saja kita koneksi internet dulu, yang kita konfigurasi koneksi internet di Ether 1. Oke, yang seperti yang kita ketahui Ether 1-nya tadi ada ini ya, IP-nya ya, IP host only yang tadi ya, 192.168.137.1. Langsung saja kita eksekusi. Oke, IP address. Di sini kita dengan manual ya, jangan dengan DHCP client. Nanti kalau kita udah pahaman yang statik, baru boleh nanti yang pakai DHCP. Di sini kita pakai yang statik dulu. Address. Oke, ulangi, mungkin nanti ada yang bingung. IP address add. Kita buat IP-nya 192.168.137.1/24. Arahkan ke Ether 1. Sudah. Apply. Nah, ini networknya sudah oke. Oke, sudah, IP-nya sudah. Kenapa kita pakai yang jangan 1, salah ini, jangan 1 ya. Karena 1 adalah untuk host only-nya tadi, nanti tumburan IP-nya. Berarti di sini 2 ya. Oke, 2. Apply. Oke. Kemudian DNS. Yang langkah kedua adalah DNS disesuaikan dengan ISP. Di sini kita DNS-nya kita kasih yang 88 saja ya. Tapi mau pakai DNS yang lain boleh ya, teman-teman. Tapi di sini biar lebih gampang. Oke, masuk ke IP. IP DNS, tambah yang di sini 8888. Oke, secondary-nya boleh kita buat cadangannya ya, 4 boleh ini, di allow kan. Oke, DNS-nya sudah, IP-nya sudah, kemudian gateway-nya sebagai gerbang internetnya adalah ini ya, gerbang internetnya adalah host only tadi, IP host only. Berarti gateway itu ada di menu routes ditambahkan gateway 192.168.137.1. Oke, di apply. Kalau reachable gini berarti sudah oke ya, teman-teman. Oke. Kalau unreachable berarti ada kesalahan tuh. Oke. Roots-nya sudah. Kita urutkan ya. NTP ini adalah Network Time Protocol. Protokol waktunya nanti
waktunya berpusat ke sini ya. Oke, kita aktifkan dulu NTP di sistem ya, di sistem NTP client di enable. Caranya di sini sebenarnya kan IP yang dimasukkan, tetapi untuk konversi IP-nya bisa kita ketikkan alamat NTP-nya id.pool. Kebetulan kita pakai NTP yang Indonesia ya teman-teman. id.pool.ntp.org. Oke, di apply. Oke, dapatkan ini. Boleh diisi sekunderinya, misalnya mau pakai Asia misalkan, atau boleh teman-teman cari ya di internet. Ini dikosongkan saja, di video ini saya kosongkan saja, apply. Oke, maaf, kita isi 00 tadi ya. Oke, 00. Oke, kemudian karena NTP-nya time-nya sudah, berarti protokol time-nya sudah. Nah, tentunya kita atur juga waktu mikrotiknya, karena di mikrotik ini ada jam juga teman-teman ya. Oke, kita klik sistem clock, kemudian time zone-nya kita arahkan ke Asia Jakarta. Cari Asia Jakarta, Asia Jakarta. Ini dia teman-teman. Oke, sudah sampai di sini. Kemudian langkah kelima, web proxy dengan cache administratornya adalah nama peserta, berarti nama Anda. Kemudian sekolah boleh sekolah Anda, atau kita tulis sekolah juga nggak masalah ya, atau nama sekolah tempat teman-teman sekolah atau apalah. Atau boleh nama instansi lah. Oke, kita masuk ke IP web proxy, kita enable kan, kemudian namanya ya, namanya adalah ini tadi, nama sini, nama saya Monsha at UMB atau at sekolah aja lah, sekolah.sch.id. SCH ini salah teman, SCH. Oke, charge on this artinya nanti kapasitas penampungannya ya, nanti lewat dari sini akan otomatis terhapus. Oke, apply. Oke. Nah, supaya kliennya tidak konfigurasi proxy secara manual, artinya nanti kliennya langsung mengikuti proxy yang ada di mikrotik, makanya di sini perlu kita konfigurasi transparan proxy-nya. Oke, kita klik IP firewall NAT, kita tambahkan transparan proxy-nya. Oke, di general, tab general, di DST NAT, kemudian protokolnya ini, kemudian DST portnya adalah 80 ya teman ya. Kemudian di actionnya adalah di redirect ke port 80. Oke, artinya sudah dibuatkan transparan proxy-nya. Oke, kemudian kita ini 24 ini bentuk limanya depannya. Kita konfigurasi IP Ether 2 dengan IP, kalau disoalkan 100, arti IP-nya 100, DHCP pool-nya sebanyak 99 klien. Oke, langsung kita tambahkan IP address. Nah, ini IP 192.168.100.1 oke /24, arahkan ke Ether 2, play. Oke, sudah. Kemudian DHCP pool, artinya DHCP server di sini ya teman-teman. Nanti DHCP poolnya 99. Berarti kita konfigurasi DHCP servernya. Oke, DHCP setup, arahkan ke Ether 2, kemudian next, ini gateway-nya ini, kemudian di next. Nah, kalau 99 berarti dari 100
100.2 sampai titik 100. Nah, di sini ada 99 klien nanti yang terkonek, yang mendapat IP secara DHCP ya. Oke, next. DNS-nya ini secara otomatis dia membaca dari DNS yang kita konfigurasi tadi. Oke, next. List time-nya 10, artinya kalau tidak terkonek dalam 10 detik IP-nya terbuang gitu ya. Dan next. Oke. Sudah. Untuk melihat apakah DHCP server sudah berfungsi atau belum, teman-teman, di sini pada video ini akan saya batasi, kita konfigurasi sampai sini dulu ya, dari nomor 1 sampai nomor 7. Untuk yang berikutnya nanti di video berikutnya. Oke, di sini berarti sudah, tinggal kita cek apakah Ether 2 ini sudah mendapatkan IP dari Mikrotik. Caranya begini teman-teman, caranya kita running klien yang ada di yang terkoneksi ke Ether 2. Ether 2 tadi adalah yang kabel ini. Oke, kita running. Kita tunggu sejenak sebentar ya. Sabar. Laptopnya agak oke, sambil menunggu terkonek, kita lihat urutan. Berarti nanti di sini kita masih ada tugas-tugas berikutnya. Ada kita konfigurasi jaringan wireless, kita membuat akun melalui radius, akunnya sebanyak 20, kemudian internetnya dibatasi jam 7 sampai jam 4, jadinya udah lewat dari jam 4 internetnya mati. Oke, nanti itu teman-teman ya. Oke, ini sudah nyala kliennya. Kita cek apakah klien ini sudah mendapatkan IP dari router. Kita cek. Oke, kita klik local network, kita klik detail. Oke, teman-teman, sudah 192.168.100.100. Artinya ini adalah IP sesuai dengan ini tadi yang kita berikan tadi ya. Ini oke, kita cek nih. Ini kan IP-nya 100 ya, segmennya. Ini 100, berarti dia sudah satu segmen. Oke, udah benar berarti. Tinggal kita cek apakah klien ini terkonek internet. Karena kita cek dulu internet yang ada di router, kita cek ya. Apakah ini internet atau tidak. Ping 888. Oke, ini internet, artinya teman-teman Mikrotiknya sudah internet. Apakah internet yang ada di Mikrotik ini sudah berhasil di-share ke klien? Kita lihat di klien. Oke, kita ping ke 88, sudah itu. Belum. Kenapa dia belum, teman-teman? Karena kita belum konfigurasi NAT-nya. Seharusnya di sini emang tidak ada ya. Cuman itu wajib fardu ain ibaratnya ya. Oke, klik IP firewall. NAT ini kita tambahkan untuk mentranslasikan internet yang ada di router sehingga internetnya bisa keluar. Oke, kita klik tambah di general, chain-nya tetap, kita di ini ya, out interface-nya dari Ether 1. Jadi internetnya kan dari Ether 1. Kemudian action-nya adalah masquerade. Oke. Play. Oke, teman-teman. Kemudian kita cek. Tapi kita refresh dulu ya teman-teman biar IP-nya salah ya. Oke, caranya kita enablekan dulu, disablekan dulu, kemudian kita enable lagi. Oke, kemudian kita
cek apakah sudah internet atau belum. Oke teman-teman, ini sudah caranya di ping ya. Kalau belum jelas, belum puas juga, kita melalui browser kita cek apakah sudah internet. Iya, mantap teman-teman. Kita ketikkan aku misal. Oke, agak lambat, agak lambat. Agak lambat teman-teman, tapi udah internet ya. Aku agak lambat teman-teman, internetnya agak lelet. Itu internet teman-teman. Oke, ini agak lelet aja ya, internetnya agak lambat, tapi ini menandakan kalau ini sudah internet ya teman-teman. Ini menandakan internetnya sudah komputernya sudah terkoneksi internet. Oke. Untuk video kali ini cukup sampai di sini saja. Silakan teman-teman coba. Mungkin tutorial dari saya itu saja. Sampai ketemu di video tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.